Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi hari Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema, "Di manakah hatimu berada?" Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Sebentar Tuhan, kami mau membaca sebagian kecil firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, urapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan boleh dimampukan, boleh melakukannya Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Matius 6 ayat 19 sampai 24. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Mengumpulkan Harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin, firman Tuhan. Tema rehat kita, di manakah hatimu berada? Umbaranani tutun tupenanmu. Sobat rehat, tentu semua menginginkan kehidupan yang layak, hidup yang berkelimpahan. Namun di balik harapan itu, kita pun harus menguasai hati kita untuk tidak dikendalikan oleh harta dalam dunia ini. Karena dengan demikian kita akan melupakan apa yang menjadi tujuan utama hidup kita dan jauh dari Tuhan. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus melalui khotbah di bukit adalah soal mengumpulkan harta. Ia memberikan gambaran dua macam harta, yakni harta di bumi dan harta di sorga. Harta di bumi adalah harta yang bisa dimakan oleh ngengat, dirusak oleh karat, dan dirampok oleh penjahat. Harta duniawi adalah segala sesuatu yang didapatkan manusia dalam dunia ini, entah itu uang atau materi lainnya, kedudukan, kemewahan, dan sebagainya. Semuanya itu tidak akan kekal. Sementara harta di sorga adalah harta yang tidak dapat direbut oleh siapapun, yang tidak dapat dirusak oleh ngengat dan karat. Harta sorgawi adalah sukacita dalam kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan untuk tidak menjadikan harta di bumi sebagai tujuan utama, melainkan berjuang untuk memiliki harta sorgawi. Tuhan menegur setiap orang yang hatinya lebih berpaut pada harta di dunia. Karena itu di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hal ini bukan berarti bahwa Tuhan melarang untuk bekerja dan berusaha untuk mendapatkan materi atau berjuang untuk meningkatkan karir. Teguran Yesus juga menjadi pertanyaan dan pernyataan bagi kita. Di manakah hati kita berada? Teguran Yesus juga menjadi pertanyaan dan pernyataan bagi kita. Di manakah hati kita berada? Manakah yang lebih utama di hati dan hidup kita? Kiranya kita mampu memilih tujuan yang utama, yakni menaruh hati dan berjuang untuk harta surgawi yang menjaminkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk
firman yang boleh kami baca, kami mendengarkan ya Tuhan. Kami diingatkan kembali tentang di manakah hati-Mu berada, apa yang menjadi hal yang terutama di dalam hati kami, apa yang menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, tuntun kami. Terima kasih dan mampukan kami ya Tuhan untuk boleh kembali berjalan, kembali berjuang di dalam terang kasih-Mu. Kami berdoa juga untuk setiap anggota jemaat, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam setiap gumul, dalam setiap juang yang dilakukan. Pakai sarana rehat ini untuk terus mengingatkan dan menguatkan segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya atau rehat kita di pagi ini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.